Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Pada video ini kita coba bahas tentang kit dari copotan Active Speaker Polytron. Seperti pada gambar ini, saya coba akan bahas bagaimana cara menganalisanya. Kemudian kita pelajari komponennya. Lalu kita coba menganalisa kira-kira kemungkinan-kemungkinan dari kerusakan model power amplifier begini. Amplifier ini terdiri dari dua blok, yaitu ini adalah SMPS blok power supply. Kemudian yang ini adalah blok amplifier kelas AB OCL. Bisa dilihat adanya transistor final, ada R emitter yang pernah saya bahas pada YouTube. Satu sisi, kemudian sisi berikutnya di bagian ini. Lalu ini komponen pendukungnya. Sebelah sini adalah bagian 1, bagian 2. Jadi ini adalah stereo L dan R. Nah, untuk kita fokus, saya bagi ini menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian power supply-nya. Nah, kita perhatikan power supply-nya adalah adanya kabel listrik. Ini dia colokannya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kabelnya. Kemudian coba kita balik. Bagaimana jalurnya? Nah, ini kemari. Kabel tadi, satu laginya di sini. Bagian ini terhubung ke fuse. Ini dia fuse, sekring. Nah, jadi fuse ini gunanya kalau ada sesuatu kerusakan short circuit pada bagian di depannya, maka ini akan putus. Atau kalau ada beban output yang terlalu besar, fuse dibatasi, ada tulisan di fuse ini berapa ampere. Kalau bebannya lebih, maka juga fuse bisa putus. Nah, setelah fuse, kita lihat kemari, ada lilitan. Nah, ini lilitan masing-masing. Lilitan ini ke satu bagian, lilitan ini ke satu bagian. Nah, ini biasanya disebut dengan proses EMI filter dalam sirkuit SMPS. Kemudian kita perhatikan lagi, kalau tadi ini, sekarang yang ini, dari sini ada RTH ini, kemari, lalu ada kapasitor, lalu kelilitan yang di sebelah yang kita bahas tadi. Nah, di sini adalah fungsi dari komponen berwarna hitam ini. Ini biasanya dipasang PTC atau NTC. Nah, di sini dipasang NTC. Kelihatan tulisannya di sini NTC. Fungsinya adalah negatif temperatur koefisien. Fungsi di sini jika terjadi sesuatu di depannya, sekring ini juga ikut memutuskan arus. Nanti, tetapi fungsi selain itu adalah untuk sebagai slow start, di mana pada saat dinyalakan awal, NTC akan menyerap sesaat arus, kemudian resistansi NTC yang awalnya tinggi menjadi rendah, sehingga arus mengalir ke bagian ini. Nah, ini ke satu ke kapasitor sebagai filter, juga ini filter high frekuensi. Kemudian satu bagiannya lagi yang tengah ada lilitan. Ada resistor. Nah, itu penahan arus. Kombinasi rangkaian ini dan ini menjadi equalizing circuit current. Jadi arus sesaat tertahan masuk ke lilitan filter ini. Filter untuk noise. Kemudian satu bagian lagi langsung kemari. Kalau kita lihat dari fungsi arus dan cara kerja arus, maka dominasinya banyak mengalir kemari. Lalu dari sini mengalir kemari, tertahan oleh resistor dan kapasitor ini. Jadi ini juga salah satu digunakan untuk membuat rangkaian amplifier kita tidak berbunyi jeduk pada saat dinyalakan. Ada delay sesaat dari NTC, kemudian dari kapasitor ini. Biasanya kalau untuk skala amplifier yang kecil, metode seperti penggunaan komponen NTC dan ini sudah sangat produktif, apalagi sistemnya SMPS. Kemudian dari rangkaian ini, lilitan ada dua. Nah, kemari.
Ya, dari sini mengalir satu bagian kemari, satu bagian lagi kemari, dan kemudian ini disearahkan. Ada dioda bridge 4 buah. Nah, ini dia. Disearahkan. Ditambah ada kapasitor di sini nilainya biasanya 103 atau kadang-kadang dipakai 104. Ada 2 buah. Tujuannya apa? Kapasitor ini adalah untuk memfilter tegangan dengan frekuensi yang sangat tinggi yang nantinya tidak bisa difilter oleh kapasitor elektrolit. Nah, lalu setelah disearahkan, biasanya langsung nanti ketemu dengan dioda. Dengan kapasitor. Nah, ini dia. Di sini timbul tegangan plus dan minus. Biasanya kapasitor ini nilainya di sini nilainya 150 mikrofarad 400 volt. Maka kalau kita ukur tegangan positif di sini dan negatif, ini biasanya 300-an volt. Nah, ini bagian yang digambar begini jangan dipegang kalau kita perbaiki. Kalau walaupun sudah mati, kadang-kadang ini mengalirkan arus. Nah, setelah itu maka setelah di sini menjadi DC, sudah terfilter low-nya, sehingga arusnya akan diatur lagi, dirubah lagi menjadi sinyal AC yang dialirkan ke MOSFET, lalu di switching atau dirubah frekuensinya dengan autocoupler, lalu masuk ke input primer dari trafo switching. Kemudian setelah DC tadi di sini mengalir lagi ke rangkaian blok switchingnya, ada biasanya ini transistor triac ataupun MOSFET, kemudian ada optocoupler, lalu ada beberapa komponen. Tujuannya adalah menginput trafo ini dengan tegangan AC lagi, lalu dari trafo ini akan keluar output sekundernya. Ini primer, ini sekunder, lalu disearahkan lagi di dioda ini. Dioda bridge lagi, lalu difilter lagi dengan kapasitor ini. Sehingga keluaran ke amplifier kita menjadi tegangan DC CT. Yaitu punya plus, minus, dan ground. Komponen seperti yang biru muda ini, atau hijau muda ini, biru muda. Nah, ini adalah kapasitor, fungsinya sama seperti kapasitor yang tadi. Nah, ini, tapi kalau ini biasanya dipasang di dekat dioda, tujuannya adalah untuk menghilangkan tadi high frekuensi yang tembus untuk disearahkan. Jadi kalau yang namanya tegangan searah itu kan frekuensinya harusnya 0, tetapi tetap ada yang tembus frekuensi tingginya. Nah, itu yang nantinya akan terbawa menjadi noise pada penguat amplifier kita. Biasanya ditunjukkan dari suara mendesis dari output speaker kita, khususnya di area tweeter. Jadi kapasitor ini fungsinya juga sama. Setiap bagian-bagian biasanya tetap dipakai beberapa kapasitor seperti ini, dengan tujuan adalah untuk memfilter bagian high-nya. Lalu ada beberapa kombinasi komponen ini adalah untuk mengatur sehingga dari DC menjadi AC dengan beberapa kombinasi rangkaian di sini. Nah, ini sistem SMPS standar. Lalu ada lilitan, juga lilitan itu fungsinya adalah sebagai filter. Kalau kapasitor sebagai high, filter high, kalau lilitan itu kepada filter low. Jadi betul-betul diatur supaya tidak ada lagi sinyal ripple ataupun pergeseran frekuensi akibat noise, sehingga outputnya bisa DC murni sinyalnya. Nah, lalu kalau kita menganalisa kerusakan yang paling sering pastinya dicek dari awal kabel. Mungkin putus, mungkin gosong. Nah, kemudian kita periksa screen fuse ini. Nah, lalu kita periksa NTC-nya, bisa jadi pecah akibat ada short ataupun ada lonjakan arus. Nah, kemudian kalau lilitan itu jarang rusak. Lalu dioda ini karena bekerja di tegangan tinggi, kita periksa satu persatu, tidak boleh ada yang bocor. Kemudian kapasitor ini, nah kalau kapasitor ini short berpengaruh, tetapi kalau dia putus itu tidak terlalu kelihatan berpengaruh pada kerja rangkaian, tetap ada arus dan tegangan di output dari rangkaian power supply ini, hanya saja tidak terfilter. Begitu juga dengan kapasitor ini. Kalau dia short itu pengaruh, efeknya adalah putus screen ini. Kalau dia nilainya berubah, dia tetap bekerja.
karena nggak short, tetapi efeknya arus high itu tembus sampai nanti ke output rangkaian kita. Kemudian kita lihat lagi, ada beberapa komponen transistor ini biasanya juga perlu diperiksa. Dioda, transistor, nah ini sering-sering bermasalah. Kalau untuk resistor, coba ukur nilai dari yang nilainya rendah, di bawah ya 10 ohm seperti ini, 0,22 ohm, biasanya sering putus atau melar. Kemudian ini 0,10 ohm. Jadi kita ukur, kalau yang kecil-kecil itu harus kita ukur nilainya. Nah, kemudian optocoupler ini juga sering bermasalah. Kalau dia nggak kerja, maka tidak akan timbul frekuensi di rangkaian setelah transistor ini, MOSFET atau FET ini, untuk mengendalikan sinyal sinyal DC dirubah lagi menjadi sinus, diinputkan ke trafo ini. Nah, ini juga sering putus. Lalu kapasitor ini juga sering juga mengalami yang namanya kembung atau kering, nilainya berubah. Nah, kalau ini berubah nilainya ataupun short, maka efeknya sampai kemari. Nah, kalau dia nilainya berubah, maka arus DC-nya menjadi tidak stabil, maka di fungsi rangkaian optocoupler ini, transistor MOSFET atau FET ini menjadi tidak normal. Nah, kalau sudah diukur per masing-masing ini normal, maka kita cek tegangan di output dari trafo switching ini. Jadi input primer, input sekunder. Trafo ini sama dengan seperti trafo biasa, hanya saja untuk frekuensi tinggi di input primernya. Beda dengan trafo biasa itu arus dengan tegangan AC PLN. Nah, kita lihat di sini. Lalu keluar kemari. Masing-masing trafo ini punya lilitan masing-masing, sehingga keluarannya nanti adalah arus AC, kemudian di dioda disearahkan lagi sampai kemari. Kapasitor ini juga bisa mengalami kerusakan, kembung atau kering, karena kadang-kadang pabrik memberi tegangan kerjanya adalah 35 volt. Nah, ini kalau nggak salah saya ukur 21 volt tegangan kerjanya. Nah, jadi kalau kita mau rubah ini menjadi 50 volt itu lebih bagus, tapi 35 pun sudah cukup. Nah, di sini mikrofaradnya 220 mikrofarad. Nah, kita ganti 4700 mikro juga boleh, tetapi tidak boleh terlalu gede ya. Kalau terlalu gede nanti trafo ini agak berat untuk membuat kapasitor ini menjadi discharge and charging. Jadi kita kalau ini 2200 buat aja 4750 volt misalnya. Nah, dari tegangan ini keluaran CT di sini baru diinputkan ke sistem kerja kelas AB OCL amplifier ini. Oke, tunggu lagi pembahasan tentang OCL ini. Sedikit informasi ini mungkin ada manfaatnya. Assalamualaikum.